Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana, angkatan 15 LDM Al-Madani. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai materi yang tidak sempat saya ikuti pada saat kegiatan workshop sumber daya mahasiswa dan fikih ibadah yang dilaksanakan oleh LDM Al-Madani. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu Microsoft Excel. Langsung saja, apa itu Microsoft Excel? Nah, yang dimaksud dengan Microsoft Excel yaitu merupakan aplikasi untuk mengolah data secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel, pembuatan grafik dan manajemen data. Pemakaian rumus sendiri dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Sedangkan pemakaian fungsi-fungsi dapat berupa pemakaian rumus yang bertujuan untuk menghitung dalam bentuk rumus matematika maupun non-matematika. Adapun tampilan Microsoft Excel 2007 dapat dilihat pada slide selanjutnya. Nah, inilah tampilan Microsoft Excel 2007 dapat kita lihat pada PPT. Selanjutnya, ada 5 penggunaan Microsoft Excel. Yang pertama, bidang akuntansi. Contoh dari penggunaan program Microsoft Excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung jumlah rugi atau balas suatu perusahaan, mencari besarnya keuntungan selama 1 tahun, menghitung gaji karyawan, dan sebagainya. Yang kedua, kalkulasi matematis. Kalkulasi matematis digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta berbagai variasinya. Yang ketiga, pengolahan data, yaitu untuk pengolahan data berdasarkan statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, dan pencarian nilai maksimum serta nilai minimum sebuah data. Yang keempat, pembuatan grafik. Excel dapat digunakan untuk membuat grafik, misalnya grafik perkembangan nilai komputer siswa dalam 5 tahun. Dan yang kelima, operasi tabel. Dengan jumlah baris pada Microsoft Excel yang mencapai 1.084.576 dan jumlah kolom 16.384. Kemudian pada slide selanjutnya itu menampakkan tampilan menu bar Microsoft Excel. Adapun yang termasuk menu bar dalam Microsoft Excel yaitu 1. Menu file merupakan menu yang berkaitan dengan operasional dokumen atau file. Yang kedua, menu edit adalah menu yang berfungsi untuk pengeditan dokumen dan perbaikan. Yang ketiga, menu view merupakan menu yang berkaitan dengan penampilan dokumen dan penampilan monitor lembar kerja atau workbook. Yang keempat, menu insert adalah menu yang berfungsi untuk teknik penyisipan. Dan yang kelima, menu format adalah menu yang digunakan untuk pemformatan kolom atau baris. Yang keenam, menu tools merupakan menu untuk melakukan perbaikan, pengecekan ejaan, mengunci dokumen, dan sebagainya. 7. Menu data adalah menu yang memiliki fungsi pokok memanipulasi dan perubahan data yang telah dibuat seperti mengurutkan, menyortir, dan mengimpor data dari tempat lain. 8. Menu window merupakan menu yang berkaitan dengan penampilan lembar kerja di monitor. Dan yang ke-9, menu help merupakan menu bantuan untuk mendapatkan petunjuk dalam operasional atau perintah. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan mengenai menu ikon pada Microsoft Excel. Menu ikon adalah menu pilihan berupa tombol-tombol yang diberi simbol untuk mewakili sebuah perintah tertentu. Yang pertama itu standar toolbar. Secara umum, toolbar ini berfungsi untuk mengoperasikan dokumen atau file pada Microsoft Excel. Nah, di sini kita lihat tampilan penjelasan mengenai ikon-ikon yang terdapat pada standar toolbar. Selanjutnya yang kedua, ikon formatting toolbar. Secara umum, toolbar ini berfungsi untuk memformat isi lembar kerja pada Microsoft Excel. Adapun penjelasan formatting toolbar di atas ada pada slide selanjutnya. Nah, di sini kita lihat beberapa penjelasan mengenai ikon pada formatting toolbar. Dapat kita lihat. Selanjutnya menu ikon yang ketiga yaitu drawing toolbar. Secara umum, toolbar ini berfungsi untuk membuat dan menggambar objek dalam lembar kerja Microsoft Excel. Adapun penjelasan mengenai ikon drawing toolbar di atas ada pada slide selanjutnya. Nah, ini penjelasan ikon pada drawing toolbar dapat kita lihat. Adapun nama dan fungsi dari ikon drawing toolbar dapat kita lihat pada PPT ini. Selanjutnya, terdapat 4 istilah dalam Microsoft Excel. Yang pertama, sel. Sel merupakan bagian terkecil dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter atau maksimal 255 karakter. Isi sel dapat berupa value, formula atau teks. Contoh, sel A3, sel D5. 2. Worksheet atau lembar kerja merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 65.536 baris. 3. Workbook atau buku kerja merupakan kumpulan dari 256 worksheet atau berlabel set 1 sampai set 256. Dan istilah yang terakhir yaitu 4 ranks merupakan sekelompok sel yang akan mendapat aksi sama sesuai perintah yang Anda jalankan. Pemberian alamat atau address dilakukan mulai dari sel sudut kiri atas sampai sel sudut kanan bawah. Contoh, A46 ukuran ranks mulai dari sel A4 sampai sel D6. Selanjutnya, di sini saya akan memperlihatkan rumus Microsoft Excel yaitu sebagai berikut. Microsoft Excel memiliki banyak rumus. Berikut ini merupakan kumpulan rumus Excel yang sering digunakan dalam dunia perkantoran. Nah, di sini kita dapat melihat rumus Microsoft Excel, di mana ada rumus rata-rata, jumlah, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah siswa. Adapun penjelasan dari rumus Microsoft Excel pada slide sebelumnya yaitu 1. Rumus average. Fungsi average yaitu untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data atau range. Bentuk sintaks yang digunakan yaitu sama dengan average atau number 1, number 2, dan sebagainya. Keterangan number 1, number 2, dan seterusnya adalah range data yang akan dicari nilai rata-ratanya. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Selanjutnya, rumus yang kedua yaitu rumus sum. Fungsi sum yaitu untuk
untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Bentuk sintaks yang digunakan yaitu sama dengan sum, dalam kurung number 1, number 2, dan seterusnya, di mana number 1 dan number 2 dan seterusnya adalah range data yang akan dijumlahkan. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Selanjutnya, rumus ketiga yaitu rumus max atau maksimal. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau range. Bentuk sintaks yang digunakan yaitu sama dengan maksimal dalam kurun number 1, number 2, dan seterusnya, di mana number 1, number 2, dan seterusnya adalah range data atau numerik yang akan dicari nilai tertingginya. Sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya, rumus yang keempat yaitu rumus minimum. Fungsi minimum adalah untuk mencari nilai terkecil dari sekumpulan data numerik. Bentuk sintaks yang digunakan adalah minimum atau number 1, number 2, dan seterusnya, di mana number 1, number 2, dan seterusnya adalah range data atau numerik yang akan dicari nilai terkecilnya. Selanjutnya, rumus yang kelima yaitu rumus count. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang kita pilih dalam bentuk angka. Sintaks yang digunakan yaitu sama dengan count dalam kurun number 1, number 2, dan seterusnya, di mana number 1, number 2, dan seterusnya adalah range data atau numerik yang akan dihitung jumlah datanya. Dan yang terakhir itu rumus if. Fungsi rumus if ini digunakan jika data yang dimasukkan mempunyai kondisi tertentu. Misalnya, jika nilai sel A1 sama dengan 1, maka hasilnya 2. Jika tidak, maka akan bernilai 0. Biasanya fungsi ini dibantu oleh operator relasi atau pembanding seperti berikut. Lambang fungsi sama dengan lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, tidak sama dengan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.